bisnis online yang akan membahas mengenai pembuatan website. Merancang pembuatan website. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami pengertian website, mengidentifikasi jenis-jenis website, membedakan website statis dan website dinamis, dan yang keempat, merancang pembuatan website, membuat website dan hosting. Website atau sering disingkat dengan istilah situs terdiri dari sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Terkadang disertai pula dengan gambar, video, animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan wilayah lokal atau disingkat LAN, melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL, Uniform Resource Locator. Jenis-jenis website. Yang pertama adalah website search engine. Website search engine adalah website yang menyediakan layanan mesin atau bisa disebut mesin pencari. Fungsi dari website ini adalah sebagai pencari website lain. Contoh dari website search engine adalah Google, Yahoo, dan Bing. Yang kedua, website networking. Sebuah website yang menampung orang-orang yang memiliki aktivitas di internet untuk membentuk suatu komunitas atau pertemanan. Networking di sini adalah jaringan, sama halnya dengan menciptakan kenalan di dunia nyata, hanya medianya adalah online. Situs jenis networking adalah situs penyedia yang menampung member-member untuk membentuk suatu komunitas, sehingga member-member di dalam website tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Contoh dari jenis situs networking adalah Facebook, kemudian Twitter, YouTube, dan sebagainya. Website forum. Website forum merupakan situs membership seperti networking juga, tetapi tidak berfokus pada friend relationship seperti situs networking. Situs ini lebih berfokus sebagai tempat berdiskusi di internet. Tujuan situs ini adalah sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dalam bentuk diskusi. Jadi istilahnya ini adalah diskusi online. Nah, contoh ini dari forum. Yang keempat, website berita. Website berita merupakan situs yang mengelola berita untuk dipublis ke internet. Pengelola website dapat mengolah dalam bentuk menulis dan memanage berita. Kemudian, user internet dapat melihat informasi berita tersebut melalui website. Contoh dari website berita seperti Detik News, Kompas News, dan sebagainya. Yang kelima, website blog. Blog biasanya ditulis oleh satu orang dan diperbaharui secara berkala. Blog seringkali ditulis mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Topik tersebut dapat berupa fotografi, kerohanian, resep, diary pribadi, hobi, dan lain-lain. Di mana proses ngeblog memiliki beragam aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi ini bisa sebagai hobi kita atau kesukaan kita, mau membahas tentang apa, kita bisa membuat blog. Contoh dari website blog ini yang paling kita kenal adalah Blogger dan WordPress. Website e-commerce. Website e-commerce adalah situs yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Pengelola dapat mengorganisir barang-barang yang ingin dijual, lalu mempublikasikan secara online beserta harganya. Contoh dari website e-commerce misalnya Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Yang ketujuh, website e-learning. E-learning merupakan situs yang menyediakan pembelajaran online melalui internet. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai media seperti tulisan, gambar, hingga multimedia. Ini contoh misalnya website e-learning dari universitas. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan website statis dan dinamis? Jadi website itu ada dua, satu statis dan satu dinamis.
Yang dikatakan website statis yaitu website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara langsung oleh end user atau pengguna. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanya seputar linknya saja. Kemudian situs dinamis atau website dinamis merupakan web yang isinya dapat dirubah sewaktu-waktu dengan sangat mudah tanpa harus melakukan perubahan pada kode-kode atau coding. Contoh dari website statis dan ini website dinamis. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai merencanakan pembuatan website. Langkah dalam pembuatan website: 1. Memilih akun domain, memilih hosting, menentukan tujuan pembuatan website, membuat skema atau struktur website, menentukan isi atau konten website itu apa, desain tampilannya mau seperti apa, menguji dulu sebelum dihosting atau dipublish, kemudian mempublish situs ke internet dan mengupdate secara berkala. Cara memilih domain. Domain itu nama. Nah, cara memilih domain: pertama, utamakan domain dengan .com. Yang kedua, sesuaikan nama domain dengan isi website. Misalnya kalau isi website kita tentang fotografi, berarti bisa buat kita fotografi.com. Kemudian cari mudah diingat dan jangan terlalu panjang.